Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih dalam Kristus. Yesus seringkali mengajar para murid dan orang-orang pada waktu itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Namun kalau kita perhatikan dalam Injil hari ini, bagaimana mungkin para murid yang sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka pun ternyata juga belum tahu apa makna yang diajarkan sendiri. Maka pada kesempatan ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka minta supaya Yesus itu menjelaskan apa sih perumpamaan tentang lalang itu sendiri. Bapak, Ibu, dan sekasih, sebenarnya dalam Injil tadi sudah dijelaskan semuanya dengan baik sekali, bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Yesus Kristus selalu menaburkan benih baik dan berkualitas. Bisa dikatakan bahwa apa yang ditaburkan oleh Yesus dalam hati manusia adalah benih-benih unggul bagi kehidupan manusia. Siapapun yang sungguh-sungguh memelihara benih-benih unggul itu, hidupnya pun akan berkualitas. Contohnya adalah para kudus. Orang-orang kudus, santo atau santa, adalah pribadi-pribadi yang menerima benih unggul, benih berkualitas dari Kristus, dan mereka memelihara dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan akhir dari hidup mereka adalah menemukan kebahagiaan sendiri. Sehingga setiap manusia sebenarnya Kristus menaburkan benih yang berkualitas. Hanya apakah manusia atau kita itu sendiri sungguh-sungguh memelihara dan merawatnya agar benih yang berkualitas itu menghasilkan buah-buah yang berkualitas juga. Inilah satu pertanyaan yang perlu kita renungkan terus-menerus. Ajaran Kristus tentang hukum kasih dan nilai-nilai hidup relevan sepanjang masa. Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Yesus justru terus-menerus bagaimana membangun hidup di dalam kasih, persaudaraan, dan persahabatan. Bahkan sampai puncak Kalvari pun dia menampilkan bahwa dia berkualitas. Dia tetap mampu mengampuni orang yang menganiayanya. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah salah satu ciri manusia yang berkualitas, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Pengampunannya senantiasa mengalir dari hatinya yang tulus dan jujur. Sehingga orang-orang yang berkualitas senantiasa akan mengalirkan pengampunan, mengalirkan kasih, mengalirkan persaudaraan dan persahabatan dimanapun mereka itu berada. Sehingga nilai-nilai yang ditaburkan Kristus akan membawa hidup ini akan semakin baik. Ajaran Yesus bila dihayati dan dilaksanakan akan menghadirkan damai sejahtera di bumi dan juga keselamatan di akhir zaman. Ia tandanya, siapapun yang hidup dan sungguh-sungguh menghayati ajaran Kristus, maka dia akan mengalami damai di dalam bumi ini. Misalnya saja, orang yang sudah berbuat baik, tetapi dicaci maki luar biasa, tapi orang itu tetap tenang, tak berkata, "Aku akan tetap berbuat baik, kendati kebaikanku itu ditolak, dicaci maki, bahkan juga sampai akhirnya aku pun disiksa sekalipun." Sehingga orang-orang yang berkualitas akan selalu berbuat baik, kendati kebaikannya belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Secara tegas Yesus menjelaskan perumpamaan tentang ladang. Yesus berkata, dunia itu adalah ladang. Dan anak manusia menaburkan benih baik demi kebahagiaan dan keselamatan manusia. Yesus tidak pernah menaburkan kebencian. Dia selalu menaburkan benih yang baik. Dan itu yang diharapkan dari kita semuanya,
agar kita pun juga kemanapun kita pergi, dimanapun kita hidup, kita hendaklah menaburkan benih-benih yang baik di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Sedangkan iblis menaburkan lalang di tengah dunia agar manusia hidup di dalam kekacauan, dalam kehancuran, dalam kebinasaan akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang dikuasai iblis akan selalu membuat kekacauan. Bahkan iblis itu tidak akan merasa senang kalau ada orang yang berbuat baik. Mungkin iblis malah menderita luar biasa. Sehingga orang-orang yang dikuasai oleh iblis, kemanapun dia pergi, dia akan membuat kekacauan dan juga ketidakharmonisan, kehancuran itu sendiri. Itu semua ada di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia ada dua kekuatan, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Kekuatan jahat itu dari iblis. Maka ada orang berkata, tanamkanlah tindakan, maka akan menjadi kebiasaan. Tanamkanlah kebiasaan, maka akan menjadi budaya atau karakter itu sendiri. Yesus mengajarkan kepada para muridnya agar dia membiasakan tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan Yesus, akan mereka memiliki karakter seperti Kristus sendiri. Bapak Ibu dan Saudara kasih, Yesus mengingatkan para murid dan juga mengingatkan kita semua agar senantiasa waspada terhadap iblis yang jahat, yang tidak tampak, namun selalu ada dan menggoda manusia, akan membawa manusia kepada kehancuran. Manusia tidak akan bahagia. Maka doa adalah kekuatan untuk membangun kesadaran dan perlindungan terhadap aneka godaan iblis. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan sulit, bahkan akan gagal setan menggodanya. Bagaimana Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam digoda oleh iblis, tetapi dia tetap menang. Karena apa? Karena dia dekat dengan Bapaknya. Semoga kita selalu berupaya menabur hal-hal baik dan menolak aneka tawaran-tawaran iblis yang selalu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menghadapi godaan-godaan itu, tetapi kita diharapkan mampu senantiasa mengembangkan benih-benih yang berkualitas, benih-benih yang baik yang ditaburkan Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing.